Pagi hari ini tanpa terasa kita sudah masuk di akhir bulan Juli. Wow, saya percaya penyertaan Tuhan atas kita sempurna, amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah live streaming. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan juga sempurna atas Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau yang bertata di atas kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur yang mau kami berikan kepadamu yang terbaik pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu Tuhan atas hidup kami. Hingga kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan isi firman-Mu, firman-Mu yang hidup, yang sanggup mengubahkan kami Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur ya Bapa. Dan kami percaya setiap benih firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kami dapat berbuah lebat dan berakar kuat Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, nikmati setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan yang beracara di tempat ini. Dan kami patahkan, kami hancurkan setiap roh-roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pagi hari ini, urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Horamatakara masyikara iramatakara masyikara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan dengan kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan dengan kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, bukan dengan kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan dengan kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
setiap kami. Terima kasih penyertaan-Mu yang sempurna. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang tak pernah habis dan tak pernah berkesudahan buat kami Tuhan. Oh, kami mau berikan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur Tuhan. Yaranamaya se yaranamo, yaranamaya sanaramo. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima setiap pujian kami Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hidup, Kau yang berkuasa atas kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, kekal selamanya. Kau gunung, batu dan perisai, Kau menara perlindungan. Ya namanya Kau sumber pengharapan kami Tuhan, Kau sumber kehidupan kami Tuhan. Ya namanya Shegeramo, ya namanya Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Siapa Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kira rabatakara rabah, orang rabatakara. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap
langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur Tuhan, syukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, oh, ku memujimu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersehati dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini saatnya Tuhan kami mendengarkan Tuhan, firmankan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati Pak Wisnu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan, urapi lidah bibir hambanya Tuhan, untuk dapat menyampaikan segala sesuatunya yang Engkau sampaikan untuk menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keluarga dan wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang memberi kesehatan dan kekuatan Tuhan, dan segala visi yang misi Engkau sampaikan Tuhan melalui gembala kami Tuhan. Engkau juga cabang-cabang rayon Tuhan dan cabang-cabang khusus Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk cabang khusus 4 Pak Weliar Kauntu Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau perluas wilayah pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memimpin dia beserta keluarganya semua Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Emmanuel Stopo beserta ibu dan anaknya Andi Debi serta cucunya Abigail Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan roh sukacita untuk masuk dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati keluarga ini Tuhan. Engkau pimpin Tuhan, Engkau yang mengurapinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimanapun beliau berada saat ini Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga saat ini untuk Indonesia Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati Indonesia Tuhan. Kami mau perkatakan shalom bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin Tuhan, Presiden, Wakil Presiden dan seluruh staf kabinet. Engkau memberkati juga Tuhan lembaga-lembaga yang ada di negara ini Tuhan. Engkau beri roh bijaksana pada mereka semua Tuhan, dan Engkau memberi perlindungan Tuhan agar dapat memimpin negara ini dengan baik Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Damai sejahtera bagi Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk tahun politik 2024 Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin Tuhan. Engkau memberi presiden atau pemimpin masa depan Tuhan yang nasionalis dan toleran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala yang ada di Indonesia
bencana ataupun Engkau yang juga yang membangkitkan ekonomi atau memulihkan segala yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Engkau membangkitkan generasi Yeremia Tuhan. Engkau membangkitkan jiwa-jiwa Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, di marketplace ataupun tempat-tempat yang lain, di sekolah-sekolah Tuhan. Biarlah dia yang mendapat kegerakan kebangunan Tuhan untuk generasi Yeremia ini Tuhan. Roh Kudus Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan akan bermula dari Indonesia Tuhan, dan kami tahu Tuhan itu untuk menjara sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah Engkau juga yang memimpin kegerakan ini Tuhan sebelum Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk jemaat kami di Home Palem Galaxy ini Tuhan. Engkau pulihkan semua yang sakit. Engkau beri kecukupan kepada yang kekurangan. Amen. Tuhan. Dan Engkau yang memberkati mereka apapun masalah yang dihadapi. Engkau beri jalan keluar Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami di jemaat Home Palem Galaxy ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menatang hidup kami, Engkau yang memimpin kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dalam tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen, seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini.
GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita pagi hari ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Pagi ini kita mau bersyukur buat Tuhan kita, amin. Karena kita punya Tuhan yang baik, sangat baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau menikmati setiap pujian kami Tuhan. Dan kami percaya kami anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau yang memilih kami Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau. Engkau yang membentuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah penjunan kami. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan semuanya itu menjadi indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Horamatakararam. Tanah dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di Kamu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan iman kita. Boleh kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkau yang memilih setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membentuk setiap kami Tuhan. Engkau yang membuat kami hidup Tuhan di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan Kudus-Mu, haleluya. Baik, Engkau sangat baik pada kami semua Tuhan. Amen. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan, baik di rumah-rumah Tuhan, baik di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu yang Maha Kudus, yang luar biasa Tuhan. Ampuni kami saat ini Tuhan, layakkan kami di dalam hadirat-Mu. Untuk kami senantiasa Tuhan, semakin hari Engkau membentuk kami semua Tuhan, semakin tumbuh menjadi dewasa Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara kami, pakai lidah hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang harus kami sampaikan Tuhan, itulah kehendak dan rencana-Mu atas kami semua Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom saudaraku. Semuanya yang baik yang di tempat ini, yang di onsite maupun yang ada di rumah-rumah, shalom. Yang ada di Padang, oh puji Tuhan.
Oh, anak hamba-hamba Tuhan yang setia. Ada yang di Bali, ada yang Pontianak. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Hadirat Tuhan. Kita rasakan. Kita hari ini belajar firman Tuhan, saudaraku. Saudaraku, tema yang akan saya sampaikan pada pagi siang hari ini, semua makhluk layak hidup sejahtera. Kita akan buka firman Tuhan dari kitab Kejadian. Pasti saudara sering sekali mendengarkan firman ini. Firman Kejadian 1, 20 sampai dengan 25, saya akan bacakan untuk saudara. Kejadian 10 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk-makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semua itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Dan langsung yang selanjutnya, next, ini firman Kejadian 1:27. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terakhir, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Haleluya. Saudaraku terkasih, ini kitab Kejadian. Dulu waktu saya pertama kali belajar firman Tuhan, saya nggak paham bagaimana penciptaan Tuhan atas bumi ini. Hari pertama katakan Tuhan menciptakan bumi. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang. Dan Allah memberkati. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Dulu saya bertanya-tanya, gimana? Saudara, ini adalah bahasa teologi ya. Setelah memahami ini bahasa teologi ya, saudaraku. Hari pertama, satu harinya Tuhan itu jangan bayangkan satu harinya Tuhan sama dengan satu hari manusia. Saudara, proses, sebuah proses. Saya bayangkan, bagaimana zaman dinosaurus dulu ya. Zaman Paleozoikum, ada Mesozoikum, ada Neozoikum, ada bagaimana pertama kali itu hewan-hewan purba semuanya. Saudara, ini adalah bahasa teologi ya. Satu harinya Tuhan nggak sama dengan sehari kita bayangkan satu hari manusia. Tidak, itu proses. Suatu proses ciptaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kita amini saja apa difirmankan Tuhan. Ini adalah bahasa teologi yang harus kita pahami. Sebab dalam bahasa teologi itu punya arti yang banyak sekali. Di dalam bahasa teologi, saudara baca Alkitab, saudara akan mendapatkan hikmat-hikmat yang pengertian-pengertian, dapatkan rema,
yang banyak Tuhan mau bicara apa pada saudara dan saya. Nah, di sini dikatakan Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, semua akan berputar, terus berputar, jadilah petang dan Tuhan terus berkarya. Allah melihat segala yang dijadikan itu ketika pada penciptaan manusia, Tuhan katakan, Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Saudara, pada penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai dengan hari keempat, itu Tuhan menciptakan semua bumi, cakrawala, daratan, benda-benda di langit. Di sana tidak diakhiri dengan Allah memberkati mereka, tidak dikatakan. Tapi ketika hari kelima Tuhan menciptakan binatang, Tuhan katakan Allah memberkati mereka. Demikian juga ketika menciptakan manusia, Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati. Saudaraku, kalau saudara gereja juga saudara diberkati. Ketika akhir ibadah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu berkat damai, sejahtera, dan sukacita. Tuhan memberkati. Artinya apa? Ada kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai setiap ciptaan makhluk hidup itu. Jadi maka firman Tuhan, judul yang saya sampaikan pada hari ini, semua makhluk layak hidup sejahtera. Karena apa? Allah memberkati hewan-hewan itu, ciptaannya itu. Allah memberkati manusia, ciptaannya. Bahkan melihatnya, sungguh amat baik. Next. Hewan juga diberkati oleh Tuhan. Hewan-hewan yang diberkati itu, hewan juga memiliki kasih, saudara. Semua yang diberkati itu mempunyai kasih. Saudara percaya hewan mempunyai kasih? Coba next. Ini ada film, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana hewan itu memiliki kasih. Seekor panda dengan bayinya yang satu kepal cuma, tidak dimakan, saudara. Dia sayang. Dia peluk. Dia susui. Sampai tumbuh menjadi besar. Hewan juga punya kasih. Itu ada nextnya. Berikutnya. Halaman berikutnya. Ya. Bagaimana manusia yang dikasihi Tuhan juga memberikan kasih kepada hewan. Dan hewan itu juga memberikan kasih. Lu perhatikan ini. Ayam pun ketika melihat orang yang mengasihi, dia datang, dia kejar. Seekor domba juga lihat yang orang yang mengasihi, didatanginya, dielus-elusnya. Kau perhatikan. Ada seekor angsa mendekati, hanya minta untuk dipeluk. Dia mengerti kasih, saudara, bahasa kasih. Bayangkan seekor ayam dengan anak kecil, dia peluknya. Bahkan ikan juga mengenal kasih. Kenapa seekor ikan ada seseorang dilempar, dia balik lagi. Untuk apa? Mendapatkan kasih. Seekor kanguru, ini kasih. Hewan pun memiliki kasih, saudaraku. Ya, next. Apa sih makhluk sejahtera itu seperti apa? Nah ini satu lagi, lihat ini. Seekor hewan ketika kehilangan saudaranya, dia kehilangan kasih. Dia merasakan sedih, saudaraku. Dia punya empati. Dia merasa kehilangan ketika saudaranya, mungkin anaknya yang mati. Dia sedih karena kehilangan kasih. Suaranya nggak bisa keluar ya? Oke, nggak apa-apa. Seekor kuda ketika kehilangan. Karena kasih itu ada pada mereka. Jadi jangan dikira cuma hewan orang saja yang punya kasih. Hewan juga punya kasih. Misalnya banyak manusia kehilangan kasih. Ya, nextnya. Kita melihat bagaimana
hewan-hewan itu bisa memiliki kasih yang dimulai dari manusia. Ketika manusia mengasihinya, hewan itu kembali mengasihi kita. Hewan-hewan itu sejahtera. Mereka hidup sejahtera. Sebab apa? Sebab Tuhan memberkati. Tuhan memberkati hewan. Tuhan berkati kita, manusia. Makhluk sejahtera itu seperti apa sih? Apakah yang gemuk, yang badannya gemuk, sejahtera? Yang kurus juga sejahtera, saudara, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau melihat hewan-hewan ini, hewan yang sejahtera, ini yang aktif, yang punya gerak secara alami. Nextnya, berbagai sudut pandang tentang sejahtera. Oh, sejahtera itu, oh ya badannya gemuk. Oh, yang kurus, yang sejahtera itu. Oh, sejahtera itu kalau uangnya banyak. Oh, sejahtera itu kalau rumahnya istana. Oh, sejahtera itu kalau punya pesawat, punya istana. Saudaraku, sayangnya orang tinggal di istana pun belum tentu sejahtera. Orang yang kaya belum tentu sejahtera. Orang yang berlimpah dengan uang belum tentu sejahtera, saudaraku. Saudaraku, next. Orang sejahtera itu jika ada kebutuhan yang diperlukan itu terpenuhi. Bukan keinginan ya, kebutuhan. Ada seorang psikolog ilmuwan, dia menggambarkan tentang teori kebutuhan. Orang sejahtera itu kalau kebutuhannya itu tercapai. Kebutuhan pertama apa? Tentunya kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan fisiologi, yaitu makan, minum. Nextnya rasa aman. Kok tidur di kamar, kamarnya punya pintu, pintunya dikunci, merasa aman. Aman kan? Kalau tidur di sembarangan, di jalanan tentu nggak aman. Tahu tuh jangan-jangan digondol. Itu kebutuhan pertama kali tadi katakan kebutuhan fisiologi. Kebutuhan akan makan, minum, dan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Semua orang butuhkan kasih sayang. Kita makhluk sosial, Tuhan ciptakan, Tuhan mengasihi kita. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, menurut Abraham Maslow, inilah jika kebutuhan ini dipenuhi, maka dikatakan orang itu sejahtera. Ini terukur ya, sejahtera. Nah, level bagian mana sampai saat ini? Pemenuhan akan kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan tak terbatas. Wah, saya sudah punya mobil Toyota, wah saya belum punya Mercy. Wah, kawan saya punya Mercy. Wah, kawan saya punya Ferrari. Lah, punya pesawat, keinginan tak habis, saudara. Tapi kalau kebutuhan kita, sudah makan cukup, minum cukup, hari besok kita tenang, tempat tidur juga, tempat tinggal ada keluarga yang mengasihi, yang menyayangi, ada yang saling menghargai, tetangga juga baik, saling menghormati, menghargai. Apalagi yang berkarya, waduh, yang berbisnis, punya karya-karya yang indah, itu aktualisasi diri. Maka orang-orang mengaktualisasi diri kan ada yang, waduh, manjat gunung Himalaya, naik gunung, wah saya dong pernah naik gunung Himalaya, orang manjat gedung tertinggi. Apa? Aktualisasi diri. Cari pengakuan. Dia merasa, dia puas, sejahtera. Nah ini tolak ukur menurut Abraham Maslow. Next. Mengapa ada banyak orang tidak sejahtera? Ada yang tinggal di lorong-lorong, ada sulit untuk makan saja tidak cukup. Saudara, tidak terjadi hanya di Indonesia saja, saudara. Di Amerika juga banyak. Di Amerika yang tidur di lorong-lorong jembatan. Saudara, hari-hari ini kesulitan, ketidaksejahteraan terjadi melanda seluruh dunia. Bukan saja di Indonesia. Di negara maju di Eropa pun, di Amerika sama.
Ini di Cincinnati sama di Los Angeles. Kejadian seperti itu. Kesejahteraannya hilang. Kenapa? Oleh hilangnya hadirat Tuhan. Ada banyak sebab. Mungkin juga karena kutuk. Kutuk kemiskinan bisa terjadi. Nextnya, ada banyak hal yang orang kehilangan kesejahteraan. Antara lain, terus saya gambarkan di situ. Yang pertama oleh diri sendiri, oleh ego. Keinginan yang berlebih daripada kebutuhan. Bukan bangkrut. Yang tadi kaya tiba jadi miskin, habis. Hilang sejahtera. Yang kedua, tidak damai dengan diri sendiri. Ada nggak damai? Nanti kita bahas satu. Yang ketiga ada adiksi, ketergantungan. Ada belenggu jahat, ada penyesatan ajaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, karena ego. Keinginan. Lebih dari kebutuhan. Next. Saudara, saya kenal seorang pengusaha yang tadinya kaya raya. Sangat diberkati. Tapi tiba-tiba habis bisa jatuh. Karena pola hidup, berapa banyak artis-artis yang melejit, terjadi perubahan gaya hidup, keinginan-keinginan. Saudara jangan pikir artis-artis yang artis memang duitnya banyak, tapi gaya hidupnya juga membutuhkan duit banyak. Keinginan-keinginannya, ini kurang cocok, ini rambutnya harus di-style dulu, rambutnya. Ya. Mobilnya nggak cukup ya, mobil mesti yang standarnya yang tinggi. Rumahnya harus nggak boleh sederhana, rumahnya harus berkelas. Bahkan sepatu pun, saya pakai sepatu yang 100.000 juga cukup. Saya nggak pakai 5 juta atau 10 juta. Kalau pakai 10 apa sih? Yang dipakai juga diinjak-injak ya sepatu. Kalau 100.000 dengan 5 juta aja deh. Kalau pakai satu, saya cuma 100.000 beli sepatu, masih ada 4.900.000. Pakai yang lain-lain kan? Bisa dipakai banyak hal. Tapi kalau saya gengsi saya tinggi, oh gua dong, lihat nih, kok jalan kaki aja, diangkat-angkat ya, udah kelihatan sebetulnya. Akhirnya apa? Bahasa Melayunya besar pasak dari tiang. Tiangnya terbatas, pasaknya gede banget, ambruk. Yang tadinya cukup lah, bahkan lebih dari cukup, dia jatuh miskin. Ego, keinginan. Hati-hati dengan keinginan saudara. Cukupkan dengan apa yang ada, yang Tuhan sudah berkati. Yang berikutnya, tidak damai dengan diri sendiri. Saudara damai dengan sendiri? Saya pernah mengalami, saudara, ketika waktu umur saya sudah 65 tahun, saudara. Waktu saya umur 50 tahun, saya habis beli laptop. Kan itu ada kameranya ya. Wah, gue mau lihat, ada kameranya. Wah, wajah. Karena waktu itu saya sering keluar masuk hutan. Oh, ini hitam rambutnya udah putih, 50 belum mulai putih, mulai habis rambutnya sudah kurang gitu. Kaget saya. Hah? Aku setua ini? Saya nggak percaya. Tuhan, saya sudah setua ini. Setelah saya merenungkan, Wisnu, masih lumayan itu. 2 tahun lagi kamu lebih jelek lagi. Oh, iya. Coba, saudara yang ganteng-ganteng ya. Yang masih ganteng-ganteng. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah juga tua. Amin. Berkata, saudara harus damai, siap damai dengan diri sendiri. Saya bertobat, saudara. Saya bertobat, oh ya. Sampai saya selalu teringat lagu itu. Yesus menolongku. Tak sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
Saudara, Tuhan mengizinkan rambut saya rontok semua, saudara. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Ya, Tuhan mengizinkan. Nggak apa-apa. Sehelai rambut jatuh aja, itu atas izin Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan saya, nggak apa-apa, saudara. Amin. Tapi saya diberkati Tuhan, saya punya mata bagus. Haleluya. Saya diberkati, mata saya bagus, saudara. Di usia saya ini, tanpa kacamata saya bisa melihat. Saya melihat Kevin di sana, sekali pakai kacamata, saya tanpa kacamata melihat. Puji Tuhan. Hidung saya juga pesek. Tandanya saya orang Indonesia asli. Bersyukur, ucap syukur apa yang ada. Saya diberkati gigi yang bagus. Di usia saya sekarang, saya masih bisa makan yang keras-keras. Gigi saya masih utuh. Itu berkat semuanya. Syukuri apa aja yang ada deh. Maka kita akan damai dengan diri sendiri. So, banyak orang nggak damai dengan diri sendiri. Bahkan yang bahaya lagi, saudara, ketika saudara memusuhi diri sendiri, hati-hati. Itu pekerjaan iblis. Banyak orang memusuhi diri sendiri. Saudara, kalau orang punya musuh itu apa? Orang bertinju kan musuh ya. Oh, tentunya salah satu itu satu sama lain musuhan. Wah, tinju. Oh, sampai mampus loh. Ya. Tapi yang dimusuhi diri sendiri. Jangan kaget. Terjadi orang bunuh diri, memusuhi diri sendiri, itu berbahaya. Orang lain bersalah aja, Tuhan perintahkan kita memaafkan, mengampuni ampuni musuh-musuhmu. Tapi kalau dirinya sendiri salah, ya ampuni diri sendiri. Mohon ampun sama Tuhan. Bukan memusuhi diri sendiri. Itu berbahaya. Saudara, saya tahun 70-an, saya kenal artis yang dulu, idola banget ya. Pernah dengar Elvis Presley yang umur 60, pasti tahu tuh. Elvis Presley, wow, keren banget ya. Rambutnya dulu rambut saya kan orang dulu rambutnya lurus-lurus ya. Oh, dibikin kayak Elvis Presley, rambutnya gini. Ya, gitu kan. Itu pakai namanya di Jawa namanya selatuk itu. Ya, catok kayak diputar gini. Wah, gaya Elvis Presley. Ya, gaya. Biar kayak terus pakai cut bray. Yes, iya. Terus kalau beli majalah dulu, ada majalah itu kan ada itu ya, ada poster tuh dipajang di kamar. Iya, keren gitu kan. Ya, dulu waktu masih muda-muda kayak gitu. Gitu ya Bu Shirley ya. Puji Tuhan. Saudara, kurang apa dia? Terkenal, kaya, tenar, artis. Akhir hidupnya bunuh diri, saudara. Memusuhi diri sendiri. Kecewa banget, saudara. Kecewa. Juga yang tren berikutnya. Siapa? Michael Jackson. Wow. Jalannya kan. Gitu ya. Oh, semua gayanya diikutin lah semuanya. Saya kagum ketika dia masih anak-anak, dia nyanyikan lagu-lagu hit luar biasa, bagus-bagus. Keren banget lagu-lagunya. Tapi dia nggak damai dengan diri sendiri. Dia mengubah wajahnya menjadi, dia kan kulit hitam ya, turunan kulit hitam. Kenapa dia jadi kulit putih? Nggak damai dengan diri sendiri. Akhir hidupnya menyedihkan, saudara. Ada artis film yang dulu di TV ya, itu sebagai orang yang humoris, bijak, cerdas. Kalau lihat film itu, asik deh pokoknya. Ada yang film kungfu, ketika itu orang yang bijak, orang yang jujur, benar. Saudaraku, mereka bermusuhan dengan dirinya sendiri. Akhir hidupnya mereka bunuh diri. Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Tidak seperti apa yang kita idolakan. Saudara, firman Tuhan, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Andalkan kebenaran, andalkan firman Tuhan yang menyertai kita. Itu yang menyebabkan orang kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, adiksi. Ini sebenarnya ada filmnya. Adiksi itu apa sih? Adiksi itu kebiasaan-kebiasaan yang saudara akan diikat. Siapa yang pernah merokok? Angkat tangan. Pernah ya, rokok ya? Mudah-mudahan sekarang nggak lagi ya. Saya pernah merokok juga. Susah nggak ngilangin rokok? Susah ya. Orang-orang yang sudah saya
Kamu harus berhenti ngerokok. Susah. Dia terikat, itu adiksi. Itu baru rokok. Rokok itu adiksi yang sifatnya psikologis. Ada adiksi yang sifatnya psikis. Fisik. Kalau dia sudah bergantung sama obat itu di stop, dia bisa mati setelah itu. Itu narkoba. Hati-hati. Jangan pernah menyentuh itu. Sayangnya ada anak kecil-kecil sudah dimulai diajarkan orang tuanya. Wah, seolah-olah itu salah. Jauhkan diri dari sikap adiksi. Nextnya ada adiksi. Nah, ini ada filmnya. Manusia kehilangan damai sejahtera. Ini di jalan-jalan di Los Angeles, saudaraku, orang-orang banyak yang terikat oleh narkoba. Jalan-jalan terjadi nggak ada yang damaian. Ya, terus ada lagi pencuri. Itulah datang pencuri. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi firman Tuhan dikatakan apa? Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Next. Nah, ini menaik ke atas lagi. Nah, tadi bisa diangkat ya, film tadi ya, yang tadi itu. Ini contoh saudara di jalan-jalan di Los Angeles, orang-orang yang tergantung sama narkotik. Mereka sudah di luar dirinya lagi. Maka di kriminalitas di mana-mana, di jalan-jalan mengerikan, saudara. Itu orang menyuntik narkotik, menggunakan narkotik. Itu terjadi. Bukan di Amerika saja, di sini juga terjadi, saudaraku. Hati-hati, banyak. Ya, terusnya, selanjutnya. Satu lagi, kita akan baca firman sama. 3, 2, 1, kita baca sama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya. Itu penyebab-penyebab yang menyebabkan orang kehilangan kesejahteraan, kehilangan damai sejahtera. Yang keempat, belenggu si jahat. Saudara, kita lihat film satu ini. Ada seorang yang cantik, seorang yang tenar, bahkan si pengacara. Dia bisa mengubah wajahnya menjadi wajah si jahat. Dioperasi hingga bentuknya seperti itu. Itu gambaran si iblis. Sayang sekali ada seperti itu. Hilang jati diri Allah, hilang karakter Allah. Dia percaya kepada kuasa-kuasa gelap, okultisme. Hati-hati. Ini belenggu si jahat. Tadi, pencuri hanya datang mencuri, membunuh, dan binasakan. Tapi, Yesus datang supaya kita beri hidup dan tinggal segala kelimpahan. Belenggu si jahat itu mencuri semua kesejahteraan. Next. Yang kelima, penyesatan. Hati-hati hari-hari di baik nabi-nabi palsu. Saya pernah mengalami, saudara. Kenapa harus berdoa dengan bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti? Dulu saya juga seperti itu. Saya pernah mengalami, saudaraku. Dulu saya menghafalkan, kalau doa makan tuh begini. Kalau doa tidur begini. Saya kebalik, saudara. Nah, saya tiap kali doa mau makan, saya hafalan ya doanya kan, saya baca itu. Terus ditegur semua, itu doa mau tidur, bukan doa makan. Nah, salah rupanya. Sekian lama itu salah doa. Harusnya doa makan, tapi yang dibaca doa tidur. Karena nggak ngerti bahasa. Tuhan mengetahui bahasa-bahasa saudara dan saya semuanya. Bahkan isi hati saudara pun tahu. Nabi palsu itu penyesatan. Di dalam ajaran-ajaran nabi palsu sering benar-benar menyesatkan. Karena
Ya. Isi daripada kitab suci nggak paham apa yang menjadi isinya. Setelah dibukakan, suatu hari akan dibukakan. Suatu hari akan dibukakan. Sekarang informasi itu terbuka seluruh dunia. Tapi firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 katakan, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada sebagian kita untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan dia memberikan kemampuan kepada sebagian yang lain untuk berbicara dengan pengetahuan. Tuhan kekasih saudara dan saya hikmat. Puji Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan saya memahami apa yang pernah saya lakukan. Dan saya menyadari masa lalu, kesalahan di masa lalu. Nextnya, saudara, sejahtera dan damai sejahtera. Bedanya mana? Sejahtera bisa dimiliki semua orang. Yang tidak orang kenal Tuhan Yesus pun bisa sejahtera. Kalau mengalami apa yang di teori Maslow ini, tetapi kita punya damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Apa bedanya? Damai sejahtera hidup di dalam Tuhan. Jika hidup ini milik Tuhan, segalanya bagi Tuhan, yang ditinggikan hanya Tuhan. Damai sejahtera itu milik orang percaya. Yang beraktualisasi diri adalah Tuhan sendiri. Dari kebutuhan tadi, Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Dan Tuhan selalu memberikan apa yang kita minta. Rasa aman. Kalau Tuhan yang melindungi kita, pasti aman. Kasih sempurna itu dari Tuhan. Penghargaan sempurna dari Tuhan. Yang berkarya atas kita adalah Tuhan. Aktualisasi diri. Kalau yang beraktualisasi diri itu Tuhan, saudara, kita perhatikan. Hamba-hamba yang sangat diberkati. Pak Niko, Bill Graham, diberkati luar biasa. Orang yang lumpuh didoakan bangkit. Orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Aktualisasi, siapa yang beraktualisasi? Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Siapa yang dipakai? Hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya. Tuhan pakai saudara dan saya menjadi alat Tuhan untuk mengaktualisasi dirinya. Jadi kalau Tuhan yang beraktualisasi, wow, luar biasa. Amin. Next. Hadirat Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, maka teori Maslow tadi, Allah sendiri yang berkarya, maka itu menjadi alat Tuhan. Saya bacakan Yohanes 14:25. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, Roh Kudus menyertai kita, damai sejahtera akan senantiasa menyertai kita semuanya. Dan saudara, Tuhan Yesus juga memakai saudara dan saya untuk bawa damai sejahtera. Kemana saja saudara ditempatkan. Di dalam kitab Yeremia. Next. Surah 97 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, dimanapun saudara berada. Saudara garam dan terang yang akan bawa damai sejahtera. Kemanapun saudara dipakai Tuhan, saudara percaya dan menjawab Tuhan. Oh haleluya, mari kita renungkan firman Tuhan. Oh rapasyakata, syakarala. Oh rapasyakata karala parala. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih-kasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, yaitu berkat sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, penyertaan cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.